Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ice breaking. Jadi ice breaking ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ice yang artinya es, yang mana es ini kan sifatnya dingin. Lalu yang kedua itu ada breaking yang artinya pecah. Jadi secara harfiah ice breaking merupakan pemecahan es. Jadi apa sih yang dimaksud kenapa ice breaking itu merupakan pemecahan es? Jadi yang dimaksud ice breaking itu adalah usaha dalam menciptakan suasana yang seperti apa? Suasana yang menyenangkan sehingga siswa dapat menerima pembelajaran, dapat menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Lalu selanjutnya ada juga M. Said mengatakan ice breaking merupakan kegiatan bermain yang berfungsi dalam mengubah suasana yang kurang menyenangkan. Jadi yang awalnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran itu dalam keadaan yang lemah latih lesu, suasana yang tidak mendukung karena siswa juga lemah latih lesu, tidak semangat dalam belajar, dengan diberikan ice breaking maka dapat mengembalikan semangat belajarnya kembali dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu ada ice breaking menurut Adi Soekarno. Ice breaking menurut Adi Soekarno ini adalah metode yang cocok yang digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung. Suasana belajar yang mendukung dapat menyatukan pola pikir ke pusat perhatian sehingga dapat mengubah kondisi pembelajaran menjadi kondusif, yang dimana siswa juga dapat tetap fokus dan juga aktif di dalam melakukan proses atau kegiatan belajar. Lalu setelah tadi ada pengertian ice breaking menurut beberapa ahli, kita bisa simpulkan bahwa ice breaking ini adalah usaha atau kegiatan bermain yang mana berfungsi dalam menciptakan suasana yang menyenangkan khususnya di dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan dari ice breaking. Itu yang pertama, tujuan ice breaking yang pertama adalah memandu. Ice breaking itu dapat memandu otak agar mampu berada pada situasi gelombang alfa. Maksudnya seperti apa? Jadi gelombang alfa yang dimaksud ini adalah ice breaking dapat memandu otak agar tetap pada situasi yang tenang dan juga aktif di dalam melakukan pembelajaran. Ketika si anak pikirannya sudah kemana-mana, terus diberikan ice breaking, maka itu dapat menuntun si anak untuk tetap tenang dan terus aktif dalam melakukan pembelajaran. Mungkin pikirannya sudah buyar karena melihat temannya di luar atau gimana, itu bisa jadi. Sehingga ice breaking ini diperlukan untuk menuntun mereka agar tetap tenang dan fokus di dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua yaitu ice breaking dapat dijadikan dapat menciptakan suasananya itu lebih hidup, suasana pembelajarannya itu lebih hidup dan juga menyenangkan. Tentu karena ice breaking ini kan indikatornya tidak lepas dari bermain. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah ice breaking itu dapat membimbing kestabilan kondisi mental siswa agar tetap nyaman dan bugar dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Biasanya ketika si siswa sudah lemas dalam mengikuti pembelajaran, di situ guru memberikan ice breaking agar mereka semangat kembali, antusiasnya kembali lagi dalam menjalankan, dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah ice breaking ini dapat memupuk stimulan belajar siswa. Maksudnya stimulan ini adalah dapat memupuk semangat belajar siswa, dapat
memberikan semangat belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu selanjutnya, ice breaking ini juga dapat membentuk suasana yang nyaman. Tentu karena ice breaking kan itu berfungsi sebagai mengembalikan semangat siswa yang tadinya lemas atau kurang bergairah. Jadi ketika diberikan ice breaking, jadi semangatnya kembali lagi. Sehingga siswa di dalam mengikuti pembelajaran itu dapat berjalan efektif karena sudah diberikan tadi ice breaking. Lalu tujuan ice breaking yang selanjutnya adalah ice breaking itu dapat menuntun konsentrasi siswa agar tetap fokus di dalam melakukan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Misalnya, ketika siswa melihat temannya di jendela lagi mengintip dia belajar, jadi kan konsentrasinya buyar, konsentrasinya tidak fokus ke dalam pembelajaran. Itu bisa saja terjadi. Nah, dengan kondisi seperti itu, guru bisa menerapkan ice breaking agar konsentrasinya itu kembali lagi tetap fokus kepada materi pembelajaran yang disampaikan. Lalu tujuan pembelajaran yang selanjutnya tujuan ice breaking yang selanjutnya adalah ice breaking itu dapat mewujudkan keakraban antara guru dan juga siswa. Karena ice breaking ini kan, apalagi ice breaking yang dilakukan di dalam pembelajaran, pasti ice breaking yang ditujukan kepada siswa dan dilakukan oleh siswa dan juga guru. Jadi tentu pasti dapat menciptakan akrabnya antara guru dan juga siswa, sehingga di dalam pembelajaran itu tidak ada kesenjangan, tidak ada rasa canggung di situ. Lalu tujuan ice breaking yang selanjutnya adalah ice breaking itu dapat mendukung siswa agar lebih responsif dalam menerima materi pembelajaran. Apalagi ice breaking yang diberikan itu dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas saat itu. Lalu tujuan yang selanjutnya, ice breaking ini dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi cair dari yang beku, suasana yang beku menjadi cair. Apalagi di saat guru itu menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya ketika guru dari awal sampai akhir itu menyampaikan materinya hanya ceramah saja, itu kan biasanya membuat siswa merasa jenuh, merasa bosan. Nah, di sini perlu guru menerapkan ice breaking agar siswa itu tidak merasa bosan, agar suasana di dalam pembelajaran itu tetap cair, enak, dan menyenangkan. Lalu tujuan yang terakhir, ice breaking ini dapat bermanfaat sebagai relaksasi, sebagai peregangan antar otot dan juga otak. Biasanya kalau tujuannya seperti ini itu dilakukan di akhir pembelajaran, karena dari awal sampai mau selesai pembelajaran itu kan siswa sudah diberikan materi-materi pelajaran, sehingga siswa itu pasti akan merasa sedikit capek karena sudah menerima banyak materi pelajaran. Jadi dengan diadakannya ice breaking ini dapat melakukan peregangan, dapat otak dan otot itu dapat direlaksasikan dengan adanya ice breaking ini. Jadinya sehingga otak dan otot siswa itu dapat sedikit kembali semangat lagi. Ice breaking itu dibagi menjadi berbagai macam. Ice breaking di dalam pembelajaran itu yang pertama ada yel-yel. Yel-yel di sini adalah kata-kata yang dapat membangkitkan semangat dan juga motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menambah antusiasnya, untuk menambah semangatnya, untuk meningkatkan gairahnya dalam melakukan proses pembelajaran, dalam melakukan kegiatan belajar di dalam pembelajaran.
Biasanya yel-yel ini diiringi dengan tepuk tangan, dengan gerakan tubuh, terus juga diiringi dengan suara yang biasanya lantang, tegas, dan juga keras. Yel-yel ini dilakukan dalam waktu yang singkat. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia cuma membutuhkan waktu yang sedikit. Lalu yel-yel ini dibagi menjadi dua. Ada model monoyel dan juga ada model interaktif yel. Jadi model monoyel ini adalah yel-yel yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan satu cara. Contohnya, siswa dan juga guru itu menyanyikan satu yel-yel secara bersamaan dari awal sampai akhir. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan model monoyel. Sedangkan model interaktif yel itu adalah yel-yel yang dilakukan secara saling saut-sautan. Misalkan contohnya yel-yel yang saling saut-sautan tuh, misalkan guru bilang seperti ini, "Mana semangatmu?" Siswa menjawab, "Ini semangatku." Nah, salah satu contohnya seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis tepuk tangan. Jadi jenis tepuk tangan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis kata, itu dibalas dengan tepuk tangan. Yang kedua ada tepuk tangan dibalas dengan tepuk tangan. Lalu yang ketiga ada tepuk tangan dibalas dengan gerakan tubuh. Jadi yang pertama dulu dari kata dibalas dengan tepuk tangan. Itu contohnya. Ketika guru menyebutkan tepuk 1, maka siswa akan mengikuti perintahnya untuk menepuk 1. Lalu yang kedua, ada jenisnya itu tepuk tangan dibalas dengan tepuk tangan. Itu contohnya. Tapi di sini sebelum melakukan jenis ini yang tepuk tangan dibalas tepuk tangan ini, sebelumnya udah ada kesepakatan antara guru dan siswa untuk memainkan ice breaking ini. Misalkan ketika guru menepuk 1 kali, maka siswa untuk membalasnya 3 kali. Ketika guru menepuk 3 kali, maka siswa membalasnya sekali. Nah, itu salah satu ice breaking tepuk dibalas tepuk tangan. Lalu jenis yang ketiga tadi adalah tepuk tangan itu dibalas dengan gerakan tubuh. Ini juga harus ada kesepakatan, harus ada aturan kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dan juga siswa. Ketika guru menepuk 1 kali, maka siswa harus menggerakkan tangannya ke atas, misalkan seperti itu. Kalau misalkan 3 kali, berarti siswa harus menggerakkan tangannya ke depan. Contohnya seperti itu. Itu merupakan contoh-contoh dari ketiga model antara kata dibalas tepuk, terus tepuk dibalas tepuk, dan juga tepuk dibalas gerakan tubuh. Selanjutnya yaitu ada macam-macam ice breaking, yaitu jenis lagu. Jadi jenis lagu di sini contoh penerapan di dalam pembelajarannya itu misalkan siswa diajak untuk bernyanyi lagu anak-anak, pastinya bernyanyi lagu anak-anak dan dinyanyikan secara bersamaan. Lalu ada bola di situ. Jadi sambil bernyanyi, bola itu sambil berjalan dioper oleh si anak. Contohnya seperti itu, karena saya juga pernah melakukan permainan seperti itu oleh guru saya. Jadi ketika kita bernyanyi misal lagu anak-anak, nanti di mana lagu itu selesai dan bola itu misalkan berhenti di salah satu anak, maka anak tersebut akan mendapatkan 1 buah pertanyaan. Bisa jadi seperti itu, 1 buah pertanyaan atau hal yang lainnya. Itu salah satu ice breaking jenis lagu yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran.
Tentunya jenis lagu ini kan sifatnya itu dapat menyenangkan, gembira, senang, memberikan semangat pada siswa, seperti itu. Selanjutnya itu ada macam-macam ice breaking mengenai jenis gerak badan. Jadi yang termasuk ke dalam jenis gerak badan ini mencangkup yang pertama ada senyuman, ada kontak mata, kontak fisik yang dimaksud adalah contohnya seperti berjabat tangan dan lain sebagainya. Jadi apa sih tujuan dari gerak badan ini? Tujuannya ya tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu menciptakan suasana yang santai, terus mengajak siswa untuk lebih partisipasi dan juga interaktif antar individu maupun kelompok. Contohnya ice breaking dengan jenis gerakan badan ini, misalkan guru mengajak siswa untuk saling berpegangan tangan dan menatap mata temannya satu dengan yang lain. Itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis humor. Jenis humor di sini bisa dilakukan dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, dengan sikap. Jadi tujuan humor ini adalah untuk mengundang tawa siswa ketika siswa itu masih berada di dalam masih melakukan proses pembelajaran. Tapi perlu ditekankan bahwa humor di sini tidak sampai mendorong siswa untuk tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal. Tapi di sini tujuan utamanya itu untuk mengundang tawa agar suasana dalam pembelajaran itu tidak tegang, seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis permainan. Jadi jenis permainan ini dibagi lagi menjadi 3. Ada permainan eksploratif, ada permainan konstruktif, dan juga ada permainan pura-pura. Jadi permainan eksploratif ini adalah permainan yang mendorong siswa untuk bereksplor dengan tujuan tertentu. Contohnya, misalkan siswa dalam pembelajarannya diajak ke taman untuk mengeksplorasi di sana, untuk bereksplor jenis-jenis daun yang ada di taman. Mereka disuruh menyentuh daun untuk mengetahui teksturnya. Itu salah satu contoh permainan eksploratif yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, itu ada permainan konstruktif. Permainan konstruktif ini adalah permainan dengan menggunakan benda lalu disusun menjadi benda yang utuh. Contohnya seperti menyusun Lego, menyusun rumah-rumahan, menyusun puzzle menjadi sebuah puzzle yang utuh yang tadinya masih terpecah-pecah lalu disusun menjadi satu. Nah, itu merupakan beberapa contoh permainan yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran, yaitu permainan konstruktif tadi. Puzzle-nya contohnya kalau permainan puzzle yang diterapkan di dalam pembelajaran, misalkan puzzle tentang hewan, ada gambar hewan lalu disusun oleh siswanya, itu bisa. Lalu yang ketiga ada permainan pura-pura. Artinya di sini permainan yang dilakukan dengan menjiplak atau memerankan gaya orang lain. Nah, di sini bisa contohnya itu seperti bermain drama, bisa seperti memainkan peran juga bisa. Itu contohnya. Misalkan di dalam pembelajaran, apalagi pada pembelajaran bahasa Indonesia itu banyak sekali bisa diterapkan permainan pura-pura ini, yaitu dengan memainkan drama. Selanjutnya itu ada jenis cerita atau dongeng. Jadi jenis dongeng ini ada 4. Yang pertama ada dongeng
binatang, yang kedua ada dongeng biasa, yang ketiga ada lelucon dan anekdot, yang keempat ada dongeng rumus. Jadi kalau dongeng binatang pasti kalian sudah semua tahu. Dongeng binatang itu adalah dongeng yang diperankan oleh binatang yang layaknya dia seperti manusia dapat berbicara. Contohnya itu seperti Sang Kancil, ceritanya Sang Kancil. Lalu dongeng biasa itu cerita yang diperankan oleh manusia yang menggambarkan kehidupannya. Contohnya itu Cinderella, ceritanya Cinderella, dongengnya Cinderella. Lalu yang ketiga itu ada lelucon dan anekdot. Lelucon dan anekdot ini adalah cerita yang mana di dalam cerita itu ada kisah lucunya yang dapat pendengar itu tertawa, yang dapat membuat para pendengar itu tertawa terhadap kisah lucu yang ada di cerita lelucon dan juga anekdot ini. Jadi perlu diketahui bahwa anekdot ini dan lelucon ini dia memiliki makna yang berbeda. Kalau anekdot itu menceritakan cerita lucu seseorang yang benar-benar ada, tapi kalau lelucon itu menceritakan kisah lucu anggota suatu kelompok, seperti menceritakan suku bangsa, golongan, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, tadi ada juga humor, lelucon, dan anekdot. Emang dia tujuannya itu untuk mengundang tawa pendengarnya, audiensnya. Tapi di sini perbedaannya, kalau lelucon dan anekdot itu dia dalam bentuk cerita, yang mana cerita itu ada kisah lucunya. Namun kalau humor itu berupa kata-kata ataupun sikap yang dapat menimbulkan tawa. Jadi kalau humor tuh bukan cerita yang panjang, itu bukan. Jadi humor tuh bisa berupa teka-teki yang lucu, itu juga bisa termasuk humor. Yang keempat itu ada dongeng berumus. Dongeng berumus ini adalah cerita yang yang di dalamnya itu strukturnya tuh berulang-ulang. Contohnya itu cerita yang ada unsur magicnya, ada unsur sulapnya, ada unsur sihir mantranya di situ. Biasanya kan di dalam cerita yang ada unsur-unsur seperti itu kan ada cerita-cerita yang diulang-ulang. Contoh seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis sulap. Jadi salah satu contoh yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran dengan menggunakan ice breaking jenis sulap ini adalah saya mengambil contoh pada mata pelajaran matematika. Contohnya yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan konsep hidden match. Nah, jadi hidden kan artinya tersembunyi. Jadi contohnya seperti ini, saya sudah membuatnya. Nah, di dalam ini kan bentuk cookies. Nah, di dalam cookies ini ada soal yang tersembunyi di sini. Yang mula-mulanya ini kosong. Di sini kosong, tidak ada soal apapun. Tapi ketika diberikan cahaya, entah dia disorot dari depan ataupun dari belakang, soal itu akan muncul, akan terlihat di dalam cookies ini. Nah, di sini ada unsur sulapnya. Maka hidden math ini bisa dijadikan salah satu strategi belajar yang dapat mengintegrasikan dengan ice breaking jenis sulap. Contohnya seperti ini. Yang terakhir, macam-macam ice breaking dalam pembelajaran itu ada jenis audiovisual. Jadi jenis audiovisual ini ada dua. Ada audiovisual diam atau audiovisual tidak murni, dan juga ada audiovisual gerak atau audiovisual murni. Jadi audiovisual diam atau tidak murni ini adalah media yang menampilkan gambar serta suara yang diam dan tidak bergerak. Contohnya itu
seperti slide PowerPoint, yang mana slide PowerPoint ini kan berguna ini berguna bagi guru sebagai media dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Lalu yang kedua itu ada audio visual gerak atau murni. Jadi audio visual gerak ini adalah media yang memperlihatkan komponen gambar dan juga suara yang bergerak. Contohnya itu ada film atau video pembelajaran. Nah, ini biasanya kan ada bisa ditemukan di YouTube, juga ada video-video pembelajaran yang mana dapat membantu guru dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran, sehingga biasanya audiovisual gerak atau murni ini lebih mudah untuk dipahami oleh siswa dan lebih menarik perhatian siswa dalam untuk tetap fokus, untuk tetap memperhatikan materi pembelajaran yang disediakan. Baik, selanjutnya saya, Indah Rizky Cahyani, dengan NIM E1E021093, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yakni terkait dengan prinsip penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Adapun prinsip penggunaan ice breaking dalam pembelajaran menurut Sunarto dalam Fajarudin, Samsudi, dan Lailatul Masdah tahun 2021, yang pertama, ada efektivitas. Setiap bentuk pembelajaran diterapkan dalam proses pembelajaran harus dapat menguatkan metodologi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adanya ice breaking, tujuan pembelajaran itu dapat terwujud. Kemudian memberikan kelonggaran atau fleksibilitas terhadap hal-hal tertentu dalam menghadapi kesulitan belajarnya. Contohnya, penggunaan ice breaking kepala pundak dalam mencairkan suasana belajar tidak cocok dilakukan pada ruangan yang sempit karena akan membahayakan peserta didik. Kemudian prinsip yang selanjutnya yakni motivasi. Ice breaking itu bertujuan untuk membangun motivasi peserta didik setelah penerapan rangkaian proses dalam metode pembelajaran. Dengan melakukan kegiatan pembuka di awal proses pembelajaran, dapat menumbuhkan atau mengembalikan semangat belajar yang melandasinya sebagai awal pembelajaran yang kaya akan semangat motivasi pada peserta didik yang belum berpartisipatif atau peserta didik yang kelelahan setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu sinkron. Ice breaking itu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian pembelajaran yang dijalankan. Dengan demikian, sebaiknya ice breaking yang dipakai tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan. Dengan metode ini, ice breaking akan mempunyai kekuatan utama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian prinsip berikutnya yakni tidak berlebihan. Ice breaking merupakan sebuah aktivitas yang sangat disenangi peserta didik yang mana bertujuan supaya peserta didik dapat melihat gambaran yang terjadi. Ice breaking yang digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya motivasi siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu tepat situasi. Dalam penerapan ice breaking harus dilakukan dengan kondisi yang tepat. Melakukan ice breaking dengan sembarangan akan dapat membuat pembelajaran menjadi tidak mencapai tujuan yang optimal. Misalnya, ketika peserta didik lagi senang-senangnya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, namun justru guru memberikan ice breaking sehingga peserta didik itu tidak fokus dan mengerjakan tugasnya. Nah, hal tersebut dapat merugikan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Yang prinsip berikutnya yaitu tidak mengandung unsur sara. Pemberian ice breaking kepada peserta didik itu harus memuat nilai-nilai positif terhadap rasa persatuan dan kesatuan. Ice breaking yang memuat tentang identitas, agama, antar golongan sebaiknya dihindarkan walaupun sifatnya hanyalah sebagai candaan. Prinsip selanjutnya tidak mengandung unsur pornografi. Ada banyak bentuk-bentuk ice breaking yang luar biasa yang dapat diterapkan oleh para guru, baik itu yang didapatkan dari pelatihan pendidik, kawan maupun dari internet. Alangkah baiknya sebagai guru tuh harus dapat memilah dan menentukan macam-macam ice breaking yang dapat mengedukasi peserta didiknya serta tidak memuat hal-hal pornografi. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking yang tepat itu ialah ice breaking yang dapat memberikan dampak positif yang optimal dalam inti kegiatan belajar mengajar.
Terdapat dua cara teknik penerapan ice breaking, yaitu secara spontan dan direncanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh teknik ice breaking. Yang pertama, penerapan ice breaking secara spontan. Guru harus bisa menerapkan ice breaking sekaligus belajar secara spontan di dalam kelas. Hal tersebut dapat ditata secara tiba-tiba tanpa persiapan sebelumnya. Seorang pengajar yang mampu menerima siswanya secara positif pastinya akan dapat merespon cepat situasi dan kondisi yang kurang menyegarkan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Maksudnya ialah ketika pembelajaran akan dimulai, terlihat siswa belum siap secara psikis untuk menerima materi baru. Kemudian pada saat itu seorang pengajar tuh harus cepat tanggap dan mengambil dorongan untuk menyelesaikan masalah kejenuhan siswa dengan menumbuhkan semangat baru. Ice breaking yang dilakukan secara spontan itu memiliki beberapa tujuan, yakni memfokuskan konsentrasi siswa sebagai dorongan semangat saat jenuh, serta memalingkan sejenak pandangan terhadap materi pelajaran yang berbeda. Teknik yang berikutnya yaitu ice breaking di awal pembelajaran. Nah, seorang pengajar harus melakukan beberapa hal ketika memulai proses pembelajaran terkait dengan persiapan psikologis siswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Siswa seharusnya siap secara mental untuk mengikuti pembelajaran yang diikuti dengan semangat, motivasi, dan kegembiraan yang ditunjukkan oleh tanggapan yang bahagia dan perhatian saat memulai sistem pembelajaran. Maka dari itu, guru dapat memulai proses pembelajaran dengan ice breaking untuk menyiapkan kondisi tersebut sekaligus menyiapkan persepsi. Kemudian, teknik yang berikutnya yaitu ice breaking dalam inti pembelajaran. Pada bagian ini, merupakan kegiatan terpenting dalam proses pembelajaran kan. Nah, yang dimana siswa itu harus terus belajar, baik itu menyelesaikan tugas ataupun menyimak pemaparan materi dari guru. Fokus terlalu lama terhadap hal yang sama adalah hal tersulit yang dilakukan oleh para siswa. Adapun beberapa ketentuan ice breaking dalam inti pembelajaran yaitu yang pertama, ice breaking diterapkan saat mengganti sesi pertemuan atau mengembangkan pergantian kegiatan. Nah, jangan menggunakan pembukaan percakapan dalam bentuk tindakan. Misalnya, setelah percakapan, guru membahas pekerjaan kelompok, pertunjukan, atau latihan lain yang dapat menyita siswa. Kemudian, ketentuan berikutnya yaitu ice breaking yang digunakan ketika anak mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam melakukan tugas belajar. Ketentuan yang terakhir yaitu untuk memperkuat materi yang diberikan oleh guru juga dapat diterapkan melalui ice breaking. Umumnya yang biasa digunakan untuk memperkuat itu ialah ice breaking jenis teriakan dan lagu. Teknik yang berikutnya yaitu ice breaking di akhir pembelajaran. Nah, meskipun kegiatan belajar mengajar itu sudah mau selesai, ice breaking di akhir pembelajaran itu dianggap perlu karena memiliki fungsi diantaranya menambah pemahaman siswa terkait materi yang baru saja dipelajari, menutup kegiatan belajar mengajar dengan perasaan riang gembira, mendorong antusiasme siswa untuk selalu senang dalam belajar. Nah, konten ice breaking di akhir pembelajaran semacam ini akan sangat baik jika berisi materi lanjutan. Biasanya berupa jenis lagu atau teriakan, atau juga dapat berisi motivasi untuk menyukai pembelajaran yang akan datang. Kemudian materi berikutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan ice breaking. Kelebihan penerapan ice breaking di dalam pembelajaran menurut Francisca dalam Lestari 2022 antara lain, yang pertama, membuat waktu terasa lebih cepat berlalu. Yang kedua, terkesan menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bisa dipakai dengan yang sudah direncanakan maupun tanpa direncanakan. Yang keempat, membuat situasi menjadi kompak dan bersatu. Kemudian menurut Sunarto dalam Arta Japa dan Sudarma tahun 2020, ice breaking mempunyai beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama, gairah peserta didik terhadap belajar dapat tercipta. Kemudian menciptakan lingkungan belajar dengan kompak dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi pembelajaran saat itu. Lalu menurut Dwi dan kawan-kawan dalam Arta Japa dan Sudarma tahun 2020, icebreaker yang digunakan dalam pembelajaran itu dapat memberikan pengaruh positif pada peserta didik, yakni membangun motivasi belajar dan menjadikan situasi di dalam pembelajaran itu menjadi gembira. Adapun untuk kekurangan ice breaking itu sendiri di dalam pembelajaran yaitu penggunaan ice breaking ditetapkan berdasarkan
partisipatif peserta didik, dan penggunaan waktu. Jika menerapkan ice breaking dalam waktu yang sangat lama, maka peserta didik akan ketagihan bermain. Jadi bisa jadi peserta didik bisa hilang fokus dalam belajarnya. Itu kekurangan dari ice breaking. Baik, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang teknik pengembangan icebreaker dalam pembelajaran. Teknik pengembangan icebreaker dalam pembelajaran itu sendiri haruslah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran itu sendiri. Biasanya, ice breaking itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang santai, membangun kerjasama, atau mengintegrasikan siswa ke dalam topik pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, guru dapat menyesuaikan aktivitas icebreaker yang relevan. Kemudian, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, guru dapat memilih aktivitas ice breaking yang terkait dengan topik pembelajaran yang akan dibahas. Hal ini dapat membantu membangun keterkaitan antara icebreaker dan materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.